Malam. Oke, saya ucapkan selamat datang dalam acara Catur Berbagi. Jadi ini merupakan bukan yang pertama ya, jadi udah pernah sebelumnya dan ini merupakan Catur Berbagi keempat. Artinya ini merupakan event yang mungkin akan terus berkelanjutan, jadi stay tune aja buat teman-teman yang kiranya mau ikutan lagi di Catur Berbagi selanjutnya. By the way, ini teman-teman minta tolong ya yang coret-coret Kak siapa nih Markarius apa atau teman-teman yang lain mohon dihapus ya ininya soalnya hostnya nggak bisa hapus sendiri atau aku nggak bisa hapus kecuali yang coret-coret ya demi kemaslahatan bersama. Ya, gimana nih kabarnya semua persiapannya? Oke. Nah, jadi teman-teman di Catur Berbagi kali ini sebelumnya kan aku udah pernah Catur juga udah pernah share juga ya tentang TIU. Nah, khusus untuk malam ini kita fokus ke bahas soal ya. Kita fokus ke bahas soal selama 1 jam. Sebelumnya kita akan pretest dulu guys ya. Nah, kita pretest dulu pakai quizzes ya. Mungkin buat teman-teman yang belum familiar itu bisa di browsing ya quizzes. Aku share ininya linknya. Nah, nanti dia itu akan minta kode. Kodenya itu 482637. Jadi, buka di browsernya, browser teman-teman, joinmyquiz.com. Atau bisa searching quizzes, terus masuk nanti, masukin kode 482637. Oke. Di mana Kak linknya? Gimana caranya nih buka linknya? Ikut Zoom aku. Zoom yang apa itu? Chat aja kan, nanti tinggal di Kelihatan nggak? Join Linknya myquiz.com. diklik ya? Join myquiz.com. Linknya diklik ya? Passwordnya apa Kak? 482637. 482637. Mungkin adminnya bisa dibantu ininya. Soalnya. Oke, ini baru ada 4 orang nih yang gabung. Silahkan teman-teman yang lain. Udah diingatin tante nggak? 482637. Itu kan udah kelewatan. Di dalam kapal. 482637. Oke. Nah, sambil tunggu teman-teman, aku juga bakal kasih sedikit bukan rules sih, tapi lebih kayak budaya ya, yang juga yang biasa kita lakukan di catur ya untuk yang ikut kelas premium. Jadi defaultnya itu teman-teman harus mute dulu ya, harus mute dulu videonya. Nah, tapi kelasnya tetap bersifat interaktif kok. Jadi buat teman-teman yang misalnya mau langsung bertanya atau menanggapi, itu boleh banget. Ya, tapi kalau misalnya ini di mute aja dulu ya, di mute aja dulu. Oke? Demi kemaslahatan. Oke, siapa nih yang belum gabung ditunggu ya. Caranya gimana yang tadi? Join myquiz.com. Sorry bisa. Linknya nggak bisa dimasukin. Sorry, saya itu harus login ya Kak? Enggak kok. Enggak.
Linknya nggak bisa masuk, Mbak. Oke. Sorry Kak, harus login Kak. Kalau harus login via Google Mail aja, Kak. Linknya itu apa itu? Ini ada pilihan sekolah, kantor atau bisnis sama keluarga, ini gimana Kak? Boleh pilih kantor. Bebas aja sih sebenarnya. Bukanya Ah, link itu. kalau- Tapi pakai mode siswa ya, mode siswa. Soalnya kan bisa mode teacher juga. Misalnya kalau kita mau buat soal, nah kalau kita yang ingin ikut kuisnya, itu pakai yang mode student. Maaf, ini mulai jam berapa ya? Kita mulainya 2 menit lagi ya. Tapi buat yang mau nyusul juga tetap bisa. Dan kita berakhir di 20.35. Maksudnya pretestnya itu berakhir di 20.35. Bagi linknya dong tadi, Kak. Kalau mau masuk ke kuis. Join myquiz.com. Join Apa? Join? Itu Join di layar ada, myquiz.com. dilihat. Ada di layar ya, Mbak? Oke, ini aku copy dulu. Oke. Yang ini Kak Isna belum ada suaranya, bisa di join audionya ya. Itu 48.637. Oke. Siapa nih yang belum join? Kendalanya gimana? Benar. Ya, jadi buat Kak Erlin, jadi kalau udah masuk ininya memang belum muncul ya soalnya sebelum aku mulai. Tampilannya kayak gini ya? Ya. Oh iya, sambil nunggu teman-teman, aku mau memperkenalkan diri dulu. Sebenarnya ini aku agak apa ya, aneh aja gitu memperkenalkan diri sendiri sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya, nggak ada moderator, biar lebih terasa kelas gitu ya, lebih berasa kelas, dan kalian juga bisa lebih berani untuk interaktif dengan teacher-nya di sini. Nah, jadi nama aku Bita. Aku sekarang bekerja di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Nah, sempat ada teman-teman yang juga ingin daftar Kementerian Keuangan, terus pengen mau nanya-nanya juga ya, selain terkait dengan materi TIU itu juga boleh banget. Oke? Keren, keren. Oke Kak. Tips lolosnya 1 menit lagi ya. Kenapa? tips lolosnya. Banyak kali ceritamu. Oke, 1 menit lagi. Kan jawab Kak. Banyak kali cerita orang itu Kak. Udah, kita mulai ya. Yang belum bisa join, nanti tetap bakal bisa nyusul kok. Kita berakhir di 20. Kenapa? Kita berakhir di 20.35 ya. Jadi maksimalkan waktu. Nggak usah terburu-buru juga, tapi jangan sampai kehabisan waktu juga. Oke? Kita mulai. Pelan-pelan nanti.
Oh, thank you. Jika ada pertanyaan atau kendala, disampaikan di kolom chat Zoom ya, biar teman-temannya lebih konsentrasi.
5 menit lagi ya buat yang belum. Seru banget Kak kuisnya. Oke, 1 menit lagi. Semangat buat yang belum selesai. Dipercepat. Oke, aku hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kita akhiri.
pretestnya. Dan selamat untuk ke 3 orang ya yang menjadi 3 besar. Petra Sofia, ada Kak Sahar dan ada Kak Faat. Selamat ya. Nah, ini kelihatan teman-teman itu salahnya di mana. Dan juga kelihatan nomor-nomor apa yang teman-teman itu banyak yang salah. Ada average time taken-nya juga. Jadi ketahuan mostly teman-teman itu ngerjainnya per soal itu berapa menit. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya soalnya beserta tips and triknya. Oke. Oke, kelihatan ya? Bang. Oke, silakan teman-teman di mute aja dulu semua ya. Tapi kalau ada pertanyaan boleh di. Ribut kali orang itu. Oke. Next. Nah, ini tadi soalnya itu sejenis apa ya? Mini simulasi ya, mini simulasi artinya soalnya cuma ada beberapa nomor. Itu tidak merepresentasikan semua soal-soal yang ada di TIU. Tetapi khusus untuk di catur berbagi ini, aku akan share kira-kira soal-soal mana sih yang paling sering muncul di soal TIU dan banyak yang terkendala di situ. Padahal sebenarnya ada triknya untuk menyelesaikan dengan cepat dan tepat. Contoh yang penalaran analitis ini. Penalaran analitis ini termasuk soal yang mungkin banyak yang ngeluh ya, soalnya panjang, terus kita harus ngerjainnya lama. Padahal teman-teman kita tuh bisa mengerjakannya bahkan kurang dari semenit. Nah, tapi sebelumnya aku mau share dulu gimana sih cara konvensionalnya ya, cara manualnya itu seperti apa. Nah, ketika seperti ini soalnya artinya kita itu harus membuat terlebih dahulu simbol masing-masing keterangan yang ada di soal ya. Nah, misalnya nih, ini kan kebetulan nama-namanya itu udah dalam ini ya, udah dalam bentuk simbol. Kan bisa jadi di sini misalnya Sinta, terus di sini Dani misalnya. Nah, itu teman-teman perlu menyederhanakan terlebih dahulu ya. Jadi nggak usah ditulis Sinta keseluruhan, yang penting kalian bisa membedakan setiap namanya itu simbolnya yang mana. Nah, kalau cara biasa kita kan membuat menjadi persamaan matematis ya. Nah, di sini pertanyaannya adalah siapa di antara mereka yang paling jujur. Artinya kita harus membandingkan dari beberapa orang ini yang mana sih yang paling jujur, ya kan? Nah, jadi caranya berarti kita simbolkan nih satu persatu. Kejujuran S tidak sebaik D. Nah, artinya si D ini yang lebih jujur, benar nggak? Nah, berarti D, oke, lebih jujur, ini artinya lebih jujur ya, tanda ini, itu lebih besar dibanding S. Terkadang M kurang jujur, tetapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R, katanya. Berarti M, ya, itu lebih jujur dibanding si R. Oke. B lebih suka berbohong daripada H. Artinya H yang lebih jujur. Berarti H lebih besar dibanding B. Oke, paham ya sampai sini? D cukup jujur, tetapi secara umum lebih jujur daripada D. Berarti M lebih jujur dibanding D. Dan I sama jujurnya dengan K. Kalau sama berarti kita simbolkan tanda sama dengan. Ya, I sama dengan K. D lebih jujur daripada H dan K. Berarti D lebih jujur dibanding H atau K. Nah, karena yang dicari adalah yang paling jujur, maka kita lihat di sini yang mana sih yang selalu lebih gitu. Selalu lebih besar dibanding yang lain. Nah, bisa kita lihat di sini, yang lebih besar dibanding yang lain itu kemungkinannya ada 2, ya kan? Ada D sama M.
Nah, setelah kita memperhatikan, ternyata D ini pernah satu kali, ada satu momen di mana dia itu pernah lebih kecil di sebelah sini. Nah, artinya kita bisa tahu jawabannya adalah yang M. Nah, jadi untuk secara universal mengerjakan soal analitis itu, kita memang harus membuat persamaan matematis kayak gini, guys. Jadi kita buat dulu simbol nama-namanya itu seperti apa, terus kita buatlah kondisinya itu sesuai dengan keterangan soal. Nah, cara cepatnya gimana nih, Kak? Nah, untuk yang soal seperti ini ya, aku selalu tekankan ke student aku bahwa kita bisa pakai cara eliminasi. Dan terbukti cara eliminasi itu adalah cara yang benar-benar bisa menghemat waktu. Nah, karena yang dicari di sini adalah yang paling jujur, ya, oke, perhatikan. Artinya, setiap ada momen di mana orang tersebut pernah tidak lebih jujur, ya, pernah lebih sering berbohong, itu langsung kita eliminasi opsinya. Contoh, kita lihat satu-satu. Kejujuran S tidak sebaik D. Artinya S itu udah pasti dieliminasi, ya. Ini udah pasti bukan S jawabannya. Terkadang M kurang jujur, tapi sesungguhnya dia masih lebih jujur daripada R. Nah, udah berarti R juga langsung kita eliminasi, ya. B lebih suka berbohong dibanding H, katanya. Ya udah berarti B juga kita eliminasi. Oke. D cukup jujur, tetapi secara umum M lebih jujur daripada D. Artinya D ini udah bisa kita langsung eliminasi. I sama jujurnya dengan K. Ketika dia sama, artinya udah pasti bukan di antara kedua itu yang paling, ya kan? Soalnya ada saingannya nih. Sedangkan yang dicari adalah yang mana yang paling jujur. Berarti kita langsung otomatis mengeliminasi si I dan K. D lebih jujur daripada H dan K. Artinya H dan K ini tuh ada momen di mana dia itu lebih sering bohong. Nah, kita eliminasi lah si H. Temu deh jawabannya M. Gitu. Nah, ini menurut aku lebih menghemat waktu. Kenapa? Karena kita nggak perlu nulis-nulis lagi, ya. Dan kita bisa langsung mengetahui dengan pasti jawaban yang tepat. Oke, kita lanjut lagi ya. Untuk implementasi trik eliminasi ini pada penalaran analitis. Oke. Nah, ini ya tips and triknya secara aku kasih kesimpulannya. Jadi pertama, kita harus sederhanakan dengan simbol. Entah itu namanya, entah itu kondisinya. In case teman-teman menggunakan trik konvensional tadi. Tandai syarat atau aturan ya. Jadi kayak misalnya lebih besar, lebih kecil itu harus teman-teman perhatikan. Susun dengan menggunakan gambar atau tabel. Jadi soal analitis itu nggak melulu soal perbandingan ya, perbandingan kuantitas ataupun kualitas. Kadang juga dia soal urutan. Nah itu biasa kita perlu menggambar atau membuat tabel. Nah kemudian ini trik yang sudah kita implementasikan tadi ya, eliminasi pilihan jawaban. Nah, ini cukup ampuh juga, teman-teman. Nah, mungkin kalian pada bertanya, terus ngapain sih Kak kita belajar malam ini, belajar cara konvensionalnya? Kenapa sih kita nggak langsung ke trik cepatnya saja? Nah, jadi ada beberapa soal atau ada beberapa kondisi ya, dan kita tuh nggak bisa langsung menerapkan cara cepat itu. Ya, nggak bisa cara cepat itu nggak bisa berlaku secara umum. Nah, makanya kita tetap harus belajar cara yang umumnya. Nah, jadi kadang aku kalau di kelas premium itu juga ngajarnya kayak gitu. Jadi kita kasih dulu cara yang umumnya seperti apa. Terus untuk jenis soal yang seperti ini dengan kondisi tertentu, itu bisa menggunakan trik cepat seperti ini. Nah, jadi teman-teman nggak usah gengsi juga untuk belajar cara yang umum. Karena cara yang umum itu artinya dia bisa mengerjakan banyak soal, banyak jenis soal yang mirip gitu. Walaupun mungkin waktunya lebih lama. Ya. Oke, nah ini kita lanjut lagi penalaran analitis ya. Nah, ini tuh aku lihat tadi teman-teman rata-rata mengerjakannya lebih dari semenit.
1,3 menit aku lihat tadi di quizzes. Padahal seharusnya soal SKD itu kan ada 100 nomor ya keseluruhan dan hanya dalam waktu 90 menit. Artinya seharusnya setiap soal itu maksimal kita boleh mengerjakannya 0,9 menit ya teman-teman. Jadi kalau bisa kurang dari semenit. Nah, jadi aku mau jelasin juga di sini terkait soal yang ini. Nah, dan salah satu trik yang teman-teman juga harus perhatikan adalah dalam mengerjakan soal apapun itu sebenarnya, apalagi soal analitis, kita harus membaca dulu apa sih sebenarnya yang ditanyakan. Nggak usah baca keterangannya dulu, langsung baca apa yang ditanyakan. Kayak yang tadi, kita langsung lihat, oh yang penting dia cari yang mana paling jujur, ya udah berarti kita langsung eliminasi. Sama dengan soal yang ini, intinya di sini kan berarti tim yang dapat dibentuk. Artinya formasi tim yang boleh ya yang tidak menyalahi aturan itu yang mana gitu. Nah, untuk soal yang ini kita juga tetap bisa menggunakan trik eliminasi tadi ya. Nah, kita coba kerjain bareng-bareng. Nah, jadi kita lihat di sini 3 tim pendaki gunung harus dibentuk dengan masing-masing tim terdiri dari 3 orang. Oke, jadi satu tim ada 3 orang. A harus berada satu tim dengan D. Oke, A harus berada satu tim dengan D. Artinya dia itu harus dalam satu lingkungan seperti ini. Nah, artinya ketika ada momen di mana A itu nggak sama dengan D, otomatis opsi itu udah harus kita fix eliminasi. Contoh misalnya yang pernyataan pertama, A harus berada dalam satu tim dengan D. Artinya si yang opsi B ini tuh udah pasti salah, ya kan? Soalnya A-nya di sini, sedangkan D-nya itu di kelompok lain, gitu kan? Nah, sekarang kita lihat lagi opsi yang lain. Nah, berarti C juga udah pasti salah. Kalau yang D udah benar, soalnya A-nya barengan dengan D, E-nya udah benar. Nah, setelah itu kita lanjut lagi melihat keterangan pada soal ya. Nah, B tidak boleh setim dengan G atau C. Nah, jadi ketika ada momen di mana si B ini setim dengan G atau C, itu udah otomatis kita lihat lagi di sini. B, oke, berarti B-nya di sini udah bener ya. Nah, kita udah nggak usah lirik-lirik si B sama si C ini lagi. Nggak usah lirik opsi B sama opsi C lagi, soalnya dia udah jelas-jelas dieliminasi. Jadi kita langsung aja pindah ke D. Apakah B itu pernah dengan G atau C? Nggak ada ya, berarti udah bener semua nih. Si opsi A, D, dan E. Kita lihat lagi. C tidak boleh dipisahkan dengan I. Artinya C itu harus berbarengan dengan si I. Nah, berarti opsi A ini udah pasti salah juga. Soalnya I-nya itu di sini. Ya kan? Benar nggak? Sedangkan yang C-nya di kelompok ini. Nah, berarti udah pasti salah. Nah, terus kita lihat lagi yang D. Yang D juga sama. I-nya di sini, C-nya di sini, nggak sekelompok. Nah, ini juga bisa kita langsung eliminasi. Udah deh, nggak usah lihat-lihat lagi yang di bawahnya itu apa, whatever keterangannya, udah pasti berarti jawabannya E. Karena kan pasti hanya ada satu yang benar ya. Dan udah pasti ada jawabannya di soal itu. Gitu ya. Jadi nggak usah capek-capek dibuat lagi persamaan matematisnya. Ternyata kita bisa langsung eliminasi. Nah, mungkin teman-teman nanya, Kak, kapan sih kita bisa eliminasi gitu? Nah, jadi gini, kita bisa eliminasi ketika formasi lengkapnya itu udah ada di opsi soal. Ya, misalnya ditanyakan kayak ini, formasinya kayak gimana? Atau misalnya urutannya itu yang benar dari tertinggi sampai terendah itu seperti apa? Ketika pertanyaannya seperti itu, dan opsinya itu udah menyediakan formasi lengkapnya, itu kita bisa menggunakan eliminasi. Kapan kita tidak bisa menggunakan eliminasi? Yaitu ketika soalnya itu menanyakan kondisi tertentu. Misalnya, yang duduk di kursi kedua siapa? Nah, itu terkadang kita memang harus menggambarkannya.
Karena kita benar-benar harus tahu nih yang duduk di kursi kedua itu siapa gitu, nggak bisa dieliminasi lagi gitu. Makanya juga tetap penting buat teman-teman untuk mempelajari cara konvensional tadi. Oke? Ini ya. Jadi kalau misalnya mau pakai cara yang biasa, berarti kita buat keterangannya masing-masing. Ya, seperti ini. Sampai akhirnya kita bisa menentukan tim pendakinya itu seperti apa. Ya. Oke? Bagus walaupun Catherine dokter. Kenapa? Kak Jessica? Oke. Aku lihat kolom chat dulu. Kali aja ada pertanyaan. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nah, sekarang yang ini. Perbandingan luas sebuah lingkaran berdiameter 8 cm dengan luas lingkaran berdiameter 16 cm adalah. Jadi di soal ini yang ditanyakan adalah berapa perbandingan dari dua buah lingkaran. Yang satu 8 cm diameternya, yang satu 16 cm. Oke, kita bahas satu-satu. Rumus luas lingkaran itu apa, guys? Pi R kuadrat ya. Pi R kuadrat. Kalau pakai diameter? 1/4 pi D kuadrat. 1/4 pi D kuadrat. Oke. Nah, jadi kita buat masing-masing luasnya. Jadi kita simbolkan seperti ini ya. Berarti luas 1 banding luas 2 ya. Berarti luas 1 1/4 pi D1 kuadrat per 1/4 pi D2 kuadrat. Nah, 1/4-nya ini itu bisa kita musnahkan ya. Jadi bisa di ini, jadi sisa D1 kuadrat per D2 kuadrat. Nah, dapatlah nanti 8 kuadrat per 16 kuadrat, terus kita sederhanakan, dapatlah 1/4. Nah, ini kan cara cepatnya kayak gimana? Nah, khusus untuk perbandingan ya, apalagi untuk perbandingan luas ya, nggak mesti luas juga sih, bisa volume. Caranya itu seperti ini. Teman-teman langsung bagi antara yang satu dengan yang kedua. Nah, ini 16 bagi 8 cm berapa? 2 ya. Nah, ketika dia luas ya, yang ditanyakan luas, maka ini langsung kita kuadratkan aja. 4 ya. Artinya ini kan udah jelas-jelas ya, diameternya lebih besar ya. Udah pasti dia juga yang mendapat rasio yang lebih besar. Jadi jawabannya 1/4. Kak, kalau volume gimana? Sama, kita bandingkan dulu ini, si 16 bagi 8 berapa? 2. Nah, kalau volume itu dia berpangkat 3 ya, dia tuh selalu berpangkat 3. Nah, jadi ini langsung kita pangkat 3 kan aja. Menjadi 8. Gitu. Jadi hasilnya nanti 1/8. Kalau dia volume. Nah, jadi teman-teman nggak usah langsung panik ya, waduh aku lupa lagi luas lingkaran apa, volume lingkaran apa, terus disuruh cari perbandingan. Ternyata itu nggak penting ya, teman-teman. Ternyata kita bisa menggunakan cara cepat ini. Oke? Bisa ya semua. Kayaknya ini pada banyak yang benar kok. Oke, jadi kalau ini kita bisa mengerjakannya bahkan kurang dari 30 detik. Nah, sekarang yang ini. Nah, yang ini tuh aku lihatnya tadi teman-teman mengerjakannya dalam waktu yang cepat semua, tapi banyak banget yang salah. Nggak tahu ya kenapa ya. Nah, jadi ini deret ya salah satu jenis soal di TIU yang juga sering banget muncul. Untuk yang soal deret ini ya, teman-teman, walaupun nanti aku share cara cepatnya, kalian juga tetap harus menghafal rumus universal dari deret aritmatika, yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Mantap. N kurang 1 kali B. Nah, gitu.
Nah, Pinter sebenarnya cara apa ya? Cara SMA kali ya. Kalau misalnya benar-benar diajarin sama guru Anip, atau kalau Anip. kita ujian ya, kita harus mensubstitusi setiap suku ini. Jadi kita buat dulu suku ke-6 berarti U6 ya sama dengan A-nya nggak diketahui di soal, dikurang N kurang 1, 6 kurang 1 kali 5. B. U6-nya berapa? 21. A tambah 5B. Berarti di sini 21 sama dengan 21. A A tambah tambah 5B. 5B, mantap. Nah, jadi ini adalah persamaan pertama. Oke. Terus kita lihat lagi yang suku ke-13. Berarti U13 sama dengan A tambah 12B. 12B ya. Berarti di sini 98 ya sama dengan A tambah 12B. Oke, ini untuk persamaan ke-2. Nah, habis itu kalau kita lihat ini tuh dia bisa apa? Kita kerjakan dengan cara Eliminasi. Nah, persamaan Linear 2 variabel. benar. Jadi persamaan linear 2 variabel. Jadi ini kita habiskan dulu A-nya, benar nggak? Sampai dapat B-nya, ya kan? Nah, ternyata kalau misalnya kayak gini, itu kita Cara cepatnya, Kak? bener nggak sih? Jadi kita cari B-nya dulu, ya kan? Terus cari A-nya, terus kita masukkan lagi U20 berapa. Ya kan? Caranya kayak gitu kan, kalau lagi ujian di sekolah. Nah, kalau untuk soal ini, itu teman-teman bisa langsung mencari B-nya, ya, dengan cara ini itu dikurangkan, guys. Jadi nilai UN-nya itu langsung dikurangkan. 98 kurang 21 per sukunya ya. Jadi sukunya itu ada 13 dikurang 6. Berapa nih hasilnya? 7. 11. 11. 7. Per 7. Dapat langsung 11. 11. Udah nanti langsung kita masukkan ya ke salah satu persamaan. Terus nanti kita bisa dapatkan nilai dari A-nya itu. Nah, setelah dapat A-nya, baru kita bisa langsung mendapatkan nilai U20 berapa. U20. Ada yang ketemu A-nya berapa? Minus 34. Minus 34 ya? 34. Nah, berarti kita masukkan di sini minus 34 ditambah 19 kali 11. Ya kan? Nah, berarti minus 34 ditambah berapa hasilnya ini? 209 ya? Iya, 209. 209 sama dengan 175. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman ternyata di sini ada yang nanti mau daftar kelas premium ya, nanti aku ajarin juga kayak tips tips hitung cepat gitu. Kayak misalnya tips hitung perkalian belasan. Kenapa baru tahu sekarang ya, Kak? Tips hitung-hitung cepat gitu. Ya. Soalnya ini kalau ini kan terbatas ya waktunya. Jadi kita forward aja. Jadi gampang ya, teman-teman. Apalagi kalau misalnya di sini langsung yang ditanyakan itu B. Itu udah pasti langsung pakai ini aja langsung ya. Jadi B sama dengan, kalau aku tuliskan di sini, B sama dengan UN 1 dikurang UN 2 ya, atau misalnya kita sini simbolkan UNA, sini UNB per NA dikurang NB. Oke, easy lah ya. Amin. Nah ini, yang ini pada jawab apa nih, teman-teman? 6. 6 ya. Nah, jadi ini tuh sebenarnya ada banyak ya jenis soal-soal yang kayak kelihatannya susah itu. Nah, tapi sebenarnya ada cara cepatnya.
Walaupun ada cara cepatnya, teman-teman harus tetap memahami prinsipnya. Kenapa kok bisa langsung kayak gitu? Jadi aku akan jelaskan ya. Satu. Nah, jadi kita misalkan dulu ya. Misalkan X sama dengan akar 6 kali akar 6 kali akar 6. Akar 6 dari akar 6, akar 6. Nah, setelah kita misalkan ya, misalkan seperti ini. Nah, ini kan X sama dengan ini ya. Kalau kita kuadratkan, X-nya ini dikuadratkan, berarti kan akar yang paling luar ini hilang. Bener nggak? Berarti 6 akar dari 6 akar 6. Nah, habis itu kita tidak lain ya, kalau teman-teman perhatikan di sini, ya, tidak lain yang ini itu adalah X. Iya, ada. Bener nggak? Jadi Ada. X kuadrat sama dengan 6X. Gitu. Paham nggak sampai sini? Paham Jadi kan, kita insyaallah. misalkan dulu ya. Misalkan dulu, terus kita kuadratkan. Nah, ini kan tidak lain adalah X itu sendiri. Ya. Ini kan sebenarnya kalau dilanjutin lagi kan ada lagi nih akar 6, akar 6 gitu kan. Nah, kayak gitu. Habis itu ini kita pindah ke sebelah sini. X kuadrat kurang 6X sama dengan 0. Terus kita faktorkan. Ya, dapatlah X sama dengan 0 atau X sama dengan 6. Jadi kita lihat di soal yang mana yang ada gitu. Nah, yang ada kan 6. Berarti jawabannya 6. Jadi intinya apa? Kalau soalnya persis ya, persis kayak gini. Misalnya di sini angkanya cuma diganti 2 atau 3 atau 4. Jawabannya itu adalah angka itu sendiri. Jadi kalau misalnya di sini angka 4, berarti jawabannya 4. Nah, gimana kalau misalnya dia berbentuk misalnya kayak 1 per akar 6, dan ini akar 6 per 1 per akar 6, ya kan? Terus ini per akar 6 lagi, misalnya ya. Nah, itu sama. Pokoknya teman-teman harus simbolkan dulu. Misalkan dulu itu sama dengan X, gitu. Terus nanti dikuadratkan. Nah, di sininya itu bisa beda-beda, ya. Di bagian sininya itu bisa beda-beda, bergantung dari jenisnya itu. Karena kan bisa jadi ternyata di sini malah jadi X kuadrat sama dengan 1/6X misalnya. Kan bisa jadi kayak gitu. Nah, jadi tapi prinsipnya seperti itu. Tapi kalau misalnya soalnya itu langsung kayak gini persis, ya udah, berarti nilainya itu sama. Bagaimana Kak kalau misalnya minus? Misalnya dia di sini minus 6. Sama juga. Pasti jawabannya juga minus 6. Ya. Oke. Jadi intinya apa dari semua ini? Yang penting kita sering latihan soal. Semakin sering kita latihan soal, maka semakin banyak pengalaman-pengalaman kita. Jadi kalau menemukan soal yang serupa, ya, itu bisa langsung dikerjakan dengan cepat. Oke, yang ini. Tadi ini jelas nggak di kuisnya? Gambarnya? Jelas, Kak. Jelas ya? Oke, mantap. Nah, jadi yang ini, untuk klasifikasi gambar, sebenarnya kalau di soal figural itu ada banyak banget ya jenis-jenis soal figural. Jadi ada yang cari gambar yang berbeda, ada yang melanjutkan gambar, ya, ada seri, ada yang analogi juga. Nah, ini salah satunya yang klasifikasi gambar. Jadi kita kita dituntut untuk mencari yang mana yang paling beda. Nah, caranya ya kita perhatiin satu-satu ya. Gambar yang berbeda. Kenapa? Kenapa, Kak? Nah, jadi Saya lanjutin ya. Nah, jadi kalau misalnya cara biasa kan kita perhatiin satu-satu kan. Nah, umumnya itu tentang rotasi. Jadi kita lihat rotasinya itu kayak gimana, dan yang mana yang justru rotasinya itu beda sendiri. Nah, kalau misalnya cara yang ini, teman-teman itu bisa pakai trik dengan cara lihat yang mana yang paling mirip.
Lihat yang mana yang paling mirip. Yang paling mirip di sini yang opsi mana? A dan C. A dan C ya yang paling A, mirip. C, Kak. Oke. Nah, mirip kan C. artinya pasti ada yang beda. Ya kan? Pasti ada yang beda antara keduanya. Nah, jadi caranya untuk mencari yang mana jawabannya, dalam hal ini yang mana yang beda sendiri, bandingkan aja salah satunya. Ya. Bandingkan aja salah satunya dengan opsi yang lain. Oke? Misalnya nih, yang C, kita mau bandingkan dengan yang D. D. Dia sama nggak? Sama. Sama ya. C itu sama dengan D. Artinya D. C ini tuh dia nggak berbeda, dia sama. Buktinya ada temennya, ya kan? Nah, berarti udah pasti jawabannya A. A. Yang beda sendiri tuh A. Tuh, khusus, sekali lagi khusus untuk yang klasifikasi gambar. Oke? Ya, Kak. Nah, sekarang yang soal jaring-jaring kubus. Ini gimana menurut teman-teman? Susah atau biasa aja? Susah. Susah. Susah ya. Susahnya kenapa? Yang mudah, Kak. Gampang. Soalnya nggak tahu titiknya di mana yang dari bawah atau ke atas gitu. Oke. Dan susah membayangkannya, nggak sih? Bener nggak? Karena itu kayak, aduh ini gimana ya bentuknya. Nah, ternyata sebelum kita bahas, nah, aku mau kasih tips and trick dulu terkait dengan jaring-jaring kubus ini. Teman-teman yang udah pernah les premium pasti udah tahu ya caranya. Karena ini benar-benar aku tekankan dulu. Untuk menjawab jaring-jaring kubus, teman-teman harus pahami betul trik berikut. Ya. Nah, jadi jaring-jaring kubus itu dia bisa dalam 3 jenis ya, 3 bentuk. 3 bentuk jaring-jaring yang ujung-ujungnya tetap bakal bisa jadi kubus. Ya, ada bentuk ini, ya sama. Sebenarnya yang ini sama aja sih, mirip ya maksudnya. Nah, yang ini sih yang kadang yang beda sendiri. Tapi yang ini tuh jarang muncul di soal. Kecuali mungkin teman-teman ikut soal psikotes, ini bisa jadi muncul di soal. Oke. Nah, wait, sebelumnya aku mau baca chat dulu, soalnya kayaknya ada yang bertanya. Oke. Kak, boleh diulang yang suku tadi? Mungkin ada beberapa teman yang kurang paham. Oke. Maaf ya, mungkin terlalu cepat ya, soalnya waktunya cuma sejam. Oke, aku back dulu sedikit. Yang suku ya? Jauh berarti. Nah, yang ini. Nah, jadi kalau yang suku ini, intinya teman-teman harus menghafal rumus dari yang rumus universal dari deret aritmetika ya, UN sama SN. Nah, paling sering itu yang UN. UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. A itu apa? A itu suku pertama. Ya. N itu suku keberapa? Ya. Terus B itu bedanya. Beda tiap dari suku 1 ke suku kedua, bedanya itu berapa. Nah, setelah itu, ini kan udah ada nih di soalnya. Nah, teman-teman sisa mensubstitusi dari yang ada di soal ke rumus berikut. Oke? Oke, jadi kita masukkan U6, N-nya kan 6 kan, G suku ke-6 sama dengan A tambah 6 kurang 1 kali B. Nah, A tadi suku awal kan nggak ada di soal nih, nggak dijelasin kan berapa. B-nya juga kita nggak tahu. Nah, sementara kita diminta untuk mengetahui yang suku ke-20 itu berapa. Nah, setelah itu kita masukkan ke sini, teman-teman. Terus U13-nya juga kayak gitu. U13 sama dengan A tambah, ya di sini 12B. 12B dari mana? Dari 13 kurang
1 ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa pakai cara sistem persamaan linear dua variabel. Maksudnya adalah cara untuk mencari nilai dari dua variabel yang tidak diketahui, which are yang A sama yang B ya. Soalnya kan A sama B kita belum tahu kan, kayak gitu. Nah ini seandainya waktu banyak ya, ini kita bisa selesaikan satu-satu. Jadi kita misalnya eliminasi yang suku pertama, suku kedua, nanti dapat nilai B-nya berapa, ya kan? Habis itu nanti kita bisa langsung masukkan ke salah satu persamaan untuk mencari nilai, untuk mencari nilai A-nya berapa. Habis itu kita masukkanlah ke persamaan untuk nyari nilai U20. Jadi di sini nanti U20 sama dengan A tambah 19 kali B. Terus masukkanlah nilai A dan nilai B-nya itu. Nah, ternyata teman-teman kita ada cara cepat juga. Nah, cara cepatnya itu seperti ini. Nah, ini sih rumusnya nih. B sama dengan UNA dikurang UNB per kurang NB. UNA itu yang mana? Berarti maksudnya nilai ya, nilai. Nilai itu artinya di posisi itu berapa nilainya. Nah, contoh yang ini. Jadi suku ke-6 itu nilainya 21. Suku ke-13 nilainya 98. Itu yang kita masukkan di sini. 98 kurang 21 per N A kurang NB. Berarti nilai N-nya itu ya. N itu berarti sukunya itu suku ke berapa? 13 kurang 6. Dapat B-nya. Nah, baru kita masukkan ke salah satu persamaan. Jadi kita nggak mesti buat dua persamaan ya, kayak gini. Ini kan kita buat dua persamaan dulu. Bisa di salah satu persamaan, dapat nilai A-nya. Nah, baru kita masukkanlah ke U20. Gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Oke, kita forward. Minta maaf banget ya, soalnya tadi emang aku... dari mana asalnya, Kak? Ya. Min 34 Oke, tadi. min 34. Nah, min 34 itu tadi kan kita udah dapat nilai B-nya. Ya kan? Kita dapat nilai B-nya nih dari cara cepat tadi. Habis itu yang nilai A sama dengan min 34 itu kita dapatkan dari mensubstitusi B ini ke salah satu persamaan. Nah, biar lebih mudahnya, kita langsung substitusi ke persamaan yang paling sederhana, yaitu yang persamaan 1. Berarti di sini 21, ya. Oke, aku tulis dulu. 21 sama dengan A, ini kan A-nya belum diketahui ya, tambah 5 dikali 11. Nah, berarti kalau dilanjutin lagi, ini kan menjadi A sama dengan 21 dikurang yang 5 kali 11 kan 55. Ya kan? Itu pindah ke ruas sini. Nah, menjadi min 5 itu. Nah, nanti yang B-nya itu ketemu nanti hasilnya yang nilai A-nya itu ketemu nanti hasilnya min 34. Tuh. Oke, paham? Nah, dapat B-nya. Kakak mau nanya, boleh? Silahkan, Kak Anes. Di sini kan ada U20 sama dengan minus 34 plus 19 kali 11 ya? Iya. Saya nggak paham 19 itu dari mana. Maaf Oke. ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Ini kan belajar ya, belajar bareng-bareng. Yang namanya bareng-bareng ya, gini pasti hal kayak gini tuh biasa. Ada yang udah paham, ada yang belum paham. Dan itu terjadi di mana-mana kok ya. Jadi dibawa santai aja ya. Kalau emang nggak paham ngomong aja langsung. Kalau memang udah paham semua, alhamdulillah, Kak skip aja Kak. Ya boleh juga. Walaupun aku mungkin udah semangat banget mau jelasin. Nah, jadi 19 kali 11 ini kita dapatkan dari, kita buat persamaan U20-nya ini. U20 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B kan. Nah, berarti karena yang dicari U20, berarti U20 sama dengan A ditambah 20 kurang 1 dikali B.
B-nya itu yang udah kita dapat tadi ya, dapat 11. Nah, jadi U20 sama dengan A-nya juga udah ketemu ya tadi ya. Udah ketemu min 34 dikurang 20 kurang 11, 19 kali 11. Jelek banget ya tulisannya, maaf ya teman-teman. Susah soalnya nulis virtual kayak gini. Nah, gitu. Dapatlah nanti U20-nya sama dengan minus 175. Oke. Mungkin masih ada yang bingung. Ini bisa dilatapi lagi lebih lanjut ya dengan rewatch videonya di YouTube. Oke. Kalau ada pertanyaan boleh langsung disampaikan atau di kolom chat ya. Ini soalnya masih ada beberapa soal. Oke, ini jaring-jaring kubus. Oke. Pahami trik berikut ya. Jadi, pahami angka-angkanya. Nah, sisi 1 ya, teman-teman. Sisi 1, jadi yang angka 1 itu, yang sisi yang ada angka 1-nya, dia itu tidak akan muncul bersamaan dengan yang 6. Dia ini tuh saling membelakangi. Ya. Di mana di soal jaring-jaring kubus itu, pasti yang muncul itu cuma 3 sisi. Oke. Pasti yang muncul cuma 3 sisi. Kubus yang jadi itu pasti muncul 3 sisi. Ketika dia itu ada di posisi 1 atau posisi 6, pasti dia nggak akan muncul bersamaan. Jadi di 3 yang tampil di soal, itu nggak akan muncul bersamaan. Contoh, misalnya di sini dia solid hitam, solid merah. Terus di sini putih. Ya. Terus tiba-tiba di soal itu muncul langsung ada yang merah sama putih di kubusnya itu. Nah, itu udah pasti salah. Soalnya si angka 1 sama angka 6 ini tuh dia pasti tidak akan muncul bersamaan. Oke, mungkin masih kayak, apa sih Kak, nggak ngerti. Nanti kita bahas, kita implementasikan di soalnya ya. Nah, terus yang sisi 2, ya, itu dia saling membelakangi dengan sisi 4. Ya, jadi 2 ini nggak akan pernah muncul bersamaan dengan yang 4. Pasti salah satunya aja. Sisi 3, saling membelakangi sisi 5. Jadi 3 dengan 5. Ya, 1 dengan 6, 2 dengan 4, 3 dengan 5. Kayaknya cukup mudah ya untuk dihafal. Jadi kayak dia tuh beda apa ya? Beda 1 gitu. Dia tuh nggak akan pernah muncul bersamaan. Fokus pada 3 sisi yang terlihat pada soal ya. Yang aku bilang tadi, pasti yang muncul di soal itu untuk kubus yang jadi itu yang muncul cuma 3 sisi. Cobalah untuk merotasi dan mencocokkan dengan kubus yang ada pada pilihan jawaban. Oke, kita langsung aja. Nah, pilihlah jaring-jaring kubus yang sesuai. Again, di sini kita akan pakai lagi tips eliminasi. Oke. Kak jawabannya. Oke, ada kakak yang jawabannya A. Mungkin yang lain juga jawabannya beda. Nah, kita coba jawab bareng-bareng ya. Nah, kan kita udah tahu nih, ini itu nggak akan pernah muncul sama yang ini. Ya kan? Ini juga nggak akan muncul sama ini. Ini nggak akan muncul bersamaan sama yang ini. Oke. Setelah itu, ya teman-teman, kita lihat, ini kan yang muncul 2 abu-abu sama hitam ya. Ingat, 2 abu-abu sama hitam. Sementara yang A ini, oke, dia itu muncul, ini kan 3 ya, 3 sama 5. Nah, ini kan pasti harusnya dia saling membelakangi, bener nggak? Pasti cuma salah satunya aja yang muncul. Sedangkan di kubus yang jadinya itu, dia muncul bersamaan. Nah, pasti A ini udah salah. Yang B juga udah pasti salah. Kenapa? Karena dia, ini kan posisi 2 sama posisi 4 kan. Ini tuh nggak bisa muncul bersamaan. Sementara kubus yang jadinya itu dia muncul bersamaan. Nah, artinya B itu salah. Oke. C juga kayak gitu. Ya, karena dia di sini 2, di sini 4.
Sementara yang jadinya again itu dia muncul bersamaan. Padahal seharusnya di sini kalau C ini dia tuh malah saling membelakangi, ya kan? Nah, sekarang yang D. Yang D, oke, yang posisi 2 sama 4-nya udah beda, tapi yang 3 sama 5-nya ini tuh sama apa ya? Sama-sama putih. Ya kan? Sama-sama putih. Artinya itu ini juga salah. Kenapa? Karena ketika dia saling membelakangi, pasti ada salah satunya muncul. Harusnya ada salah satu putih yang muncul di sini. Kenyataannya nggak ada. Ya. Kenyataannya yang muncul cuman yang hitam, abu-abu, abu-abu. Nah, berarti jawaban yang benar adalah yang E. Biar lebih dibuktikan lagi, ya. Ini kan posisi berapa nih? 4, 5, sama 6 kan? 4, 5, sama 6 ini tuh nggak ada yang saling membelakangi. Ya kan? Soalnya 5 itu dia membelakangi dengan yang di sini. 6 itu membelakangi dengan yang ini. 6 itu membelakangi dengan ini. Jadi ketika 3 warna ini muncul bersamaan, itu masuk akal. Ya. Jadi jawaban yang benar E. Kak, katanya cara cepet kok ribet juga. Iya, karena mungkin teman-teman belum terbiasa, belum menghafalkan mungkin ya yang ini, yang trik yang ini. Kalau udah sampai sini pasti bisa dengan cepat. Jadi nggak usah pakai membayangkan lagi ini kayak gimana bentuknya ya. Nah, ternyata bisa dengan cara seperti itu. Oke, aku baca chat dulu. Oh, sorry. Kak, benar. Iya, benar jawabannya emang E. Kuncinya salah, maksudnya salah setting gitu. Salah setting di kuisisnya. Cara ngasih nomornya gimana sih? Kenapa? Cara ngasih nomornya biar tahu dia bertolak belakang atau enggak. Di sini. Jadi di sini tadi ya, di sini. Ini jadi selain selain memahami sisinya, kita juga memahami poin-poin ini. Oke, Kak, makasih ya, Kak. Oke, mantap. Maaf ya, ini ya salah setting di kuisisnya. Berarti alhamdulillah banyak yang benar ya, berarti mantap. Oke. Oh ya, ini di tengah-tengah pertemuan ya, aku mau sharing sempat mungkin teman-teman ada yang belum follow catur atau mau info lebih lanjut tentang catur. Nah, ini aku mau sharing sedikit. Jadi di kelas catur itu ada kelas free seperti sekarang, ada juga kelas online yang premium. Nah, di catur itu kita pakai beberapa platform ya, ada YouTube, ada quizzes. Umumnya quizzes ini kalau kita mau kerjain pretest, post-test, terus kita tatap mukanya itu lewat Zoom, terus ada Telegram juga. Nah, di Telegram itu kadang kita bahas soal tiap hari, terus sering diskusi dengan semua tentor, dengan semua teman-teman. Terus ada juga platform lulus ASN. Nah, jadi kalau premium itu ya, teman-teman bedanya, itu dia ada 20 kali pertemuan. 20 kali pertemuan TIU, udah include ya TIU, TWK, sama TKP. Terus durasi belajarnya itu 2 jam. Literally 2 jam, 2 kali 60 menit. Terus ada laporan belajar peserta. Jadi setiap pertemuan itu kita ada post-test. Terus lihat ya yang kayak tadi, post-testnya tuh kelihatan. Ini tuh ngerjainnya berapa menit. Di soalnya itu berapa menit. Yang salah di soal ini itu ada berapa banyak. Si A ini dia salahnya di nomor berapa aja gitu. Jadi ada laporannya, terus ada kita bisa tahu gitu lah persisnya tuh kayak gimana. Nah, terus ada banyak banget kuis, latihan, atau simulasi. Terus ada 1 tahun platform premium. Jadi kalian bisa belajar soal-soal itu ada banyak banget di situ. Terus pasti insya Allah pengajarnya juga kompeten. Nah, untuk yang kelas online premium, itu ada sore sama malam. Jadi teman-teman bisa pilih salah satunya. Misalnya sore nggak bisa karena lagi kerja, misalnya, itu boleh banget pilih kelas malam. Atau misalnya teman-teman ada yang nggak nyaman belajar malam, itu boleh pilih kelas sore.
Terus jumlah pesertanya itu minimal 12 dengan standar kelas 20. Jadi kayak walaupun dia virtual ya, kita tuh tetap nggak ngasih satu kelas itu membludak berapa orang. Jadi tetap dibatasin juga karena kalau jumlah pesertanya sedikit itu cenderung lebih kondusif juga ya. Nah, jadi mumpung ya teman-teman ini masih ada promo sampai 8 Maret. Jadi kalau kalian booking tanggal 1 sampai 5 Maret, which is besok, itu masih dapat harga 350.000. Sedangkan kalau booking 6 sampai 8 Maret itu ada harganya itu 400.000. Nah, nanti juga ada pre-test ya. Jadi ada simulasi semua TIU, TKP, TWK. Terus nanti kita belajarnya mulai tanggal 10 Maret. Nah, terus buat teman-teman misalnya nggak bisa langsung cash dulu, itu juga bisa di DP dulu, nggak apa-apa. Nah, jadi buat teman yang mau daftar boleh ke link berikut atau ke WA berikut. Oke, nah ini salah satu platform premiumnya ya. Jadi ada soal dan pembahasan, ada statistiknya juga, ada fitur manajemen waktu. Kak, mau ada... tanya. Iya, silahkan. Tryout gratis lagi kapan ya, Kak? Dipantengin aja ya, Kak, Instagramnya di Catur Negara. Soalnya untuk jadwal seperti itu juga belum bisa dipastikan lah. Jadi pantengin aja, pasti langsung diinfokan kok kalau emang ada ya. Nah, belajar gimana aja dan kapan aja. Jadi walaupun misalnya kalian nggak bisa belajar pada saat itu, misalnya lagi ada urusan, itu tetap di-record. Jadi kalian tetap bisa nonton berkali-kali ya. Apalagi udah ada platformnya, jadi udah gampang banget, nggak bisa langsung cek materi latihannya di platform ini selama setahun ya. Jadi itu investasi sekian ini menurut aku nggak seberapa dengan yang kalian dapatkan. Silahkan, kenapa tadi? Penjelasannya, Kak. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang jaring-jaring yang ini. Nah, tadi kan beda ya. Tadi ada dari kubus, jaring-jaringnya yang mana. Nah, kadang juga jaring-jaringnya yang mana, kubusnya yang mana. Nah, jadi yang ini itu bisa langsung kita perhatikan ya, yang mana sih yang paling tidak mungkin. Oke, yang mana yang paling tidak mungkin. Yang B otomatis salah, benar nggak? Soalnya kan dia ada 2 putih, sementara jaring-jaringnya tuh nggak ada, cuma ada 1 putih. Ya. Nah, habis itu kita lihat lagi yang lain. Nah, kalau misalnya kita lihat yang kenapa? Jawabannya E ya. Nah, ini D juga salah. Ya. Soalnya dia muncul bersamaan, padahal dia di sini saling membelakangi. Oke. Nah, terus kita lihat lagi yang C. Yang C gimana nih, teman-teman? Kira-kira. Nah, berarti udah pasti salah itu yang B sama yang D. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini ya, teman-teman itu bisa membayangkan kira-kira itu kalau misalnya kubusnya udah jadi, itu kayak gimana, dan jangan sampai ketukar ya, jangan sampai ketukar ininya, posisinya gitu. Posisinya. Jadi kalau misalnya yang ini kita buat jaring-jaringnya ya, kita buat jaring-jaringnya, yang A juga ini udah pasti salah. Kenapa? Karena dia X sama putihnya itu muncul bersamaan, sementara nggak boleh ya. Nah, berarti ini udah pasti A salah, C juga salah, ya, C juga salah, terus yang mana lagi? Nice, Kak. E juga salah, sorry. Jadi yang jawabannya yang D ya. Kenapa? Sorry, ini harusnya D. Soalnya memang ini dia saling membelakangi, tapi bisa saja ini tuh muncul bersamaan dengan ini, ya kan? Bisa jadi ini muncul bersamaan dengan yang abu-abu yang ini. Tuh, sorry ya. Jadi ini jawaban yang benarnya yang D. Jadi
kita bisa dengan mudah mengeliminasi ya ketika mengetahui bahwa ini yang nomor 2 sama nomor 4 ini nggak boleh muncul bersamaan. Oke. Oke, kita maaf ya ini agak cepat nanti soalnya waktunya udah lewat. Iya, cepat tidak apa-apa, Kakak. Nah, yang ini soal tentang presentasi rugi. Rugi atau untung. Nah, kurang lebih caranya seperti ini. Kalau misalnya kita cari rumus universalnya kan yang ini. Presentasi rugi sama dengan kerugian per harga beli dikali 100%. Yang dicari adalah berapa harga belinya. Jadi yang dicari itu yang ini. Nah, dari rumus ini kita bisa masukkan yang diketahui apa. Nah, jadi diketahui presentasi ruginya 20%, terus kita lihat harga beli kurang harga jual ya. Soalnya kan rumus kerugian kayak gitu kan. Harga beli dikurang harga jual. Nah, habis itu kita masukkan sampai akhirnya nanti dapat harga belinya berapa ya. Kuncinya kalian harus memahami rumus presentasi rugi atau untung itu seperti ini. Jadi presentasi rugi atau untung sama dengan kerugian atau keuntungan per harga beli kali 100%. Nah, cara cepatnya kayak gimana? Ini kan yang dicari harga beli ya. Nah, harga beli itu rumusnya, sama dengan harga jual, aku singkat HJ, per presentasi yang didapatkan. Presentasi yang didapatkan. Maksudnya apa? Presentasi yang didapatkan ini tuh total dari yang masuk ke sakunya. Entah itu dia rugi atau untung. Karena dia rugi 20% di sini, berarti kan dia cuma dapat 80%, benar nggak? Ya, jadi sini cuma dapat 80%. Nah, harga jualnya 16 juta. Jadi kita langsung bagi 16 per 0,8. Dapat 20. Tuh. Nah, gimana Kak kalau misalnya di sini, in case di sini soalnya tentang dia untung 20%. Nah, maka rumus harga beli itu langsung menjadi bukan 80% lagi, tetapi 16 per 120. Gitu. Itu ya maksudnya presentasi yang didapatkan. Jadi menyesuaikan apakah dia untung atau rugi. Kalau untung berarti ini dikurangi 100% dikurangi kerugiannya berapa. Kalau dia untung berarti 100% ditambah keuntungannya berapa. Oke. Kalau mau lebih ini, males hafalin banyak rumus, saran aku hafalin rumus yang ini. Karena yang ini tuh bisa menjawab beberapa soal dan beberapa kondisi. Berapapun angka bisa pakai yang itu, Kak? Ya, betul. Oke. Terima kasih. Oke. Sekarang yang ini. Nah, ini soal fisika ya sebenarnya. Jadi siap-siap aku ngejelasin soal tentang fisika. Nah, jadi ini kan dia yang ditanyakan kapan dia berpapasan, ya. Jadi ada, kalau kita gambarkan ya, dia itu kayak akan bertemu di satu titik gitu. Jadi dari di sini A, di sini B, ini saling berlawanan arah, terus ditentukan dia tuh ketemu di mana? Suka aja. Gitu. Ini yang ditanyakan, berpapasannya itu di mana? Nah, kalau misalnya kita pakai cara again rumus universalnya ya, itu pakai rumus ini. S total itu maksudnya jarak dari A ke B. Nah, terus sama dengan SR, di sini SR soalnya namanya Rendra ya, SR ditambah SA. Jadi totalnya itu karena kan dia bertemu nih. Jadi jarak dari si Rendra udah ditempuh berapa, yang jarak ditempuh Ansori berapa, nah totalnya itu sama dengan jarak awalnya mereka. Nah, itu kalian masukkan, kan udah tahu kan rumus S sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, itu dimasukin ke sini, dapat nanti T-nya sama dengan 4 jam. 4 jam. Nah, karena dia start pukul 8, ya udah ditambahkan, jadi nanti dia selesai
dia berpapasan pukul 12.00. Nah, atau bisa pakai tabel ini. Tapi aku nggak nyaranin sih yang ini. Soalnya kan ini masih gampang karena dia masih di 4 jam. Gimana kalau dia ketemunya di 12 jam kemudian? Artinya kan kita harus buat tuh dari 1 jam sampai ke 12 jam kan. Nah, jadi aku saranin pakai cara yang ini aja. Nah, ini kalau aku singkat ya. Ini langsung aja. Kapan dia berpapasan? Ya ini T ya. T sama dengan jarak awal. Nah, jarak AB. Jadi jarak awal mereka belum start keduanya dibagi dengan jumlah kecepatan. Di jumlah kecepatan. VA tambah VB. Ya, dicatat ya. Jadi ini untuk ingat yang berpapasan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Gimana kalau ternyata dia itu saling menyusul? Saling menyusul itu artinya dia searah, ya kan? Jalannya itu searah. Jalannya sama-sama ke kiri misalnya, atau sama-sama ke kanan. Kalau yang tadi beda, dia saling berlawanan arah. Nah, kalau yang saling berpapasan ini, dia itu prinsipnya SA sama dengan SB. Karena ketika dia menyusul, artinya jarak yang ditempuh udah sama dong, ya kan? Nah, jadi momen dia menyusul itu ketika SA sama dengan SB. Jarak yang ditempuh A sama dengan jarak yang ditempuh B. Nah, masukkanlah rumus fisikanya. VA kali T sama dengan VB kali T. K ini kok muncul 100? Yes, karena si B-nya ini itu dia start 100 meter di depan di depan si A. Makanya dia di sini 100. Ini kalau kita lanjutin, nanti dapat T sama dengan 10 second. Ya. Jadi kalau misalnya di sini ternyata B-nya itu start 50 meter. Ya udah, berarti ini kita ganti 50 meter. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya kita sederhanakan rumusnya, untuk yang saling menyusul, ya yang ini. Selisih jarak per VA kurang VB. Selisih jarak yang mana? Selisih jarak di awal, which is yang 100 meter ini. Ya. Karena yang namanya juga menyusul ya, pasti ada yang udah lebih dulu. Bener nggak? Nah, jadi pasti ada selisih jaraknya. Nah, per kecepatan A dikurang kecepatan B. Ya, bedanya yang tadi T berpapasan sama dengan, kalau kita lihat, jarak awal dibagi per jumlah VA tambah VB. Sedangkan kalau dia saling menyusul, itu justru VA kurang VB. Oke. Mungkin bisa lebih diratapi nanti di YouTube ya. Oke, kita lanjut lagi. Ini yang statistika. Nah, ini salah satu soal yang sering banget juga muncul di soal TIU. Statistika itu kan ada banyak ya. Yang paling sering muncul itu yang rata-rata. Nah, jadi misalnya ada 2 kelompok putri sama putra, terus ada berat rata-rata keseluruhan. Nah, yang ditanyakan itu perbandingan antara jumlah putra sama jumlah putri. Gitu. Nah, ini sebenarnya caranya itu pakai rumus yang ini loh. Cara universalnya ya, rumusnya itu rata-rata keseluruhan ya, rata-rata semua siswa itu sama dengan rata-rata putri ya ditambah rata-rata putra R putra dibagi jumlah putri N putri ditambah N putra ya, kayak gitu. Nah, ini kita masukkan, di sini rata-rata putri dikali N putri ditambah rata-rata putra dikali N putra. Gitu. Nah, ini kita masukkan sampai akhirnya nanti kita bisa dapat perbandingan N putri per N putra.
Ya. Nah, ini disimbolkan aja dulu soalnya kan memang belum ada angka yang pasti ya soal jumlah siswanya. Nah, tapi aku mau share tips cepatnya ya. Tips cepatnya itu sebagai berikut. Nah, jadi kalian buat tabel ya, nggak mesti buat tabel juga sih. Di cakarannya pokoknya itu kayak 3 bagian kayak gini. Putra, rata-rata di tengah, rata-rata apa? Rata-rata keseluruhan. Ya, rata-rata sekelasnya itu berapa? Terus putri. Kalian masukkan sesuai dengan soalnya itu. Habis itu kalian lihat berapa selisihnya. Selisih dari putra dengan rata-rata keseluruhan dengan selisih rata-rata putri dengan rata-rata keseluruhan. Ya, 62 kurang 54 kan dapat 8 nih. 54 kurang 48 dapat 6. Nah, habis itu sederhanakan. Kalau misalnya masih bisa disederhanakan. Kita masing bagi 2, dapat 4 sama 3. Terus terakhir, jangan lupa dibalik. Dapat nanti 3/4. Ya. Dibalik ketika memang yang ditanyakan itu putra banding putri. Ya, perhatikan putra banding putri. Kan awalnya 4/3 nih. Karena yang ditanyakan putra banding putri, berarti ya udah kita balik jadi 3/4. Gitu ya. Jangan sampai ketukar. Karena bisa jadi kan yang ditanyakan putri banding putra. Kalau putri banding putra, udah benar berarti 4/3. Iya. 4/3 soalnya perbandingan jumlah putra dan putri. Iya, perbandingan jumlah putra dan putri. Maka nanti itu hasilnya 3/4. Ya. Karena kalau untuk pakai cara cepat ini, ya, setelah kita menyederhanakan, itu dibalik. Ya, dibalik. Kenapa bisa? Nah, coba teman-teman buktikan pakai cara yang tadi. Pakai rumusnya yang tadi. Rata-rata keseluruhan sama dengan rata-rata putra kali jumlah putra tambah rata-rata putri kali jumlah putri per jumlah putra banding jumlah putri. Tuh. Ya. Oke. Saya. Nah, ini jenis soal yang terakhir kita bahas. Perbandingan ayam dan bebek di kandang adalah 3/4. Jika jumlah ayam dan bebek di kandang adalah 56 ekor, maka selisih ayam dan bebek adalah, pada jawab apa nih teman-teman? Belum sampai di soal ini ya? 8. Oke. 8 Kak. Pak, 8. Bisa nggak ini pakai cara yang pakai tabel? Kenapa? Bisa nggak Yang pakai tabel? pakai yang tabel tadi? Bisa juga, bisa. Nah, oke, sorry ya, aku baca chat dulu. Ya nggak apa-apa. Siapa Kak? Ini, Eci. Balas Coba Kak pakai tapi, oke. Maaf ya, ini cepet banget ininya, soalnya memang waktunya terbatas. Sementara kita memang mau belajar yang banyak, ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi yang ini ya, caranya itu kalian langsung lihat berapa jumlah perbandingannya. Jumlahnya berapa? 7. 7. Ya kan? 7. Nah, 56 bagi 7 ini berapa? 8. 8. Yang ditanyakan adalah selisih. Selisihnya berapa? Ayam sama bebek perbandingannya. 8 kali 3. Selisihnya, oke. Berarti kalau cara biasanya kan berarti kita cari ayam berapa, benar nggak? Ayam berapa, bebek berapa. Caranya, ayam itu berarti kan, ayam itu kan nilainya 3. Berarti 3/7. 7 dari mana, Kak? Jumlah ini, jumlah perbandingannya. Dikali dengan total, 56. Nah, kalau bebek juga gitu. 4/7 kali 5. 4 kali 7 kali 6. Ya,
Tapi kalau misalnya mau cara cepatnya itu nggak usah pakai cara kayak gini. Ini langsung aja kita lihat, kita bagi ya. Jadi totalnya ini kita bagi dengan jumlah perbandingannya, which is 8. Terus kita lihat selisihnya berapa. Selisih 4 dengan 3 itu kan 1 kan? Ya udah berarti 1 kali 8 sama dengan 8. Oke, mungkin masih bingung, aduh apa sih Kak, nggak ngerti ya. Kita coba di soal berikutnya. Ini kan mirip nih. Perbandingan ayam dan bebek di kandang adalah 9 banding 7. Jumlah ayam dan bebek di kandang adalah 64 ekor, maka selisih ayam dan bebek adalah 1. Oke, berarti yang ini, cara pertama, jumlahkan perbandingannya. Berapa jumlahnya? 16. 16. Caranya itu, kalian lihat jumlahnya berapa? 64 ya keseluruhan. Itu dibagi dengan jumlah perbandingannya. 16. Jadi dapat 4. Nah, habis itu langsung lihat selisihnya ini berapa? 2. Berarti berapa ekor? 8. 2 kali 8. 4. Apa? Nah, tadi ini karena kebetulan di sini 1 ya, selisihnya 1, jadi ya udah langsung dapat 8. Tapi di sini selisihnya 2, berarti kita kalikan dengan yang telah kita bagi tadi. Oke. Gitu ya. Gimana, Kak? Kenapa? Duanya itu dari mana? Duanya dari mana? Duanya itu dari selisih perbandingannya. Kan yang ditanyakan selisih jumlah ayam dan bebek. Nah, kita lihat selisih perbandingannya. Ayam kan 9, bebek itu 7. Selisihnya itu kan 2 kan? Iya. Ya, 2. Nah, 2 itu kita kalikan dengan 4. Nah, kalau mau pakai cara seperti biasa, pakai cara ini. Nah, kalian cari dulu ayam itu totalnya berapa, bebek itu totalnya berapa. Oke, dengan cara kayak gini. 3/7. 7 dari mana? Total perbandingannya. Dikali dengan total jumlah ayam dan bebek. Dapat nanti ayam berapa, bebek berapa, terus kalian selisihkan. Buat yang mager, kali, berapa sih? 3/7 kali 5, 6. Itu juga bisa pakai cara yang tadi ya. Jadi ini bebas saja kok sebenarnya. Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas waktunya selama 1 jam lebih. Next time setiap minggu apa Kak bimbelnya? Kenapa? Oke, ada pertanyaan nggak di sini? Mau tanya Kak, kelas online lagi berapa hari lagi ya kelas online lagi Kak? Yang gratis. Iya. Itu nanti pantengin IG-nya aja ya teman-teman ya. Maaf banget aku nggak bisa jawab soalnya aku kan pengajar ya kan. Maksudnya aku belum tahu pastinya kapan ya. Tapi pasti ada kok, pasti ada. Soalnya kan ada seri-serinya kan. Sekarang catur berbagi 4. Pasti insya Allah ada 5-nya. Ya. Nggak ada ruginya kok pantengin IG Catur Negara, soalnya di sana juga ada banyak info tentang ASN, tentang pendaftaran, ada latihan soal juga. Jadi nggak ada ruginya follow IG Catur Negara. Terima kasih ya teman-teman ya, maaf banget. Terima kasih. Soalnya memang Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih ya, Kak. Oke. Terima kasih. Bertanya dulu ini. Maaf. Oke. Sehat selalu ya. Iya, Kak, ya. Sampai jumpa Ya, di Kak. bagi selanjutnya atau kelas Mau. premium ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Post